Hola, gue kembali lagi dalam program Ngulik Taktik. Seperti kalian tahu, menjelang akhir musim pasti banyak pertandingan yang kita bahas. Kali ini kita bahas FA Cup dan kalian jangan sedih, nanti final Champions League ada juga. Walaupun gue liburan sejenak, tapi gue akan kembali untuk ngurus untuk bahas Champions League. Nah, kali ini kita bahas dua big match dari satu kota. Kok dua big match? Satu big match dari satu kota, Manchester Biru melawan Manchester Merah. Oke. Sebenarnya beban Manchester United itu cukup besar karena mereka bisa menghalangin Man City meraih treble. Karena kemungkinan ya di atas kertas mereka akan menang Champions League. Di atas kertas sekali lagi, dan kali ini apakah MU ada peluang? Definitely. Cuman kalau kita melihat trennya City lagi gila-gilaan. Pada saat mereka menurunkan lapis 2 dengan pemain SSB aja, ketemu Chelsea diobok-obok. Walaupun kemarin lawan Brighton, mereka agak kesulitan, tapi itu udah match yang nggak begitu penting lagi. Jadi kali ini yang kalau gue bilang sih match penting di samping piala, ya gue selalu sebut piala Ciki ya, tapi FA Cup itu untuk Inggris image-nya besar, oke? Jadi bukan kayak piala Copa di negara lain. FA Cup itu sangat penting di Inggris, ya. Jadi mereka akan melakukan segala untuk memenangkan, apalagi musuh bebuyutan. Kita mulai dengan line up dulu, oke? Line up-nya Man United merah, dan hari ini gue pakai jersey biru. Kalian tahu kan kenapa gue pakai jersey biru? Man United dengan De Gea, kemungkinan besar Luke Shaw dan AWB di wingback, ya, simple. Varane dan ya either Lindelof atau Maguire. Feeling gue sih Lindelof lagi lumayan bagus. Di tengah Eriksen dan Casemiro. Depan Martial, belakangnya Bruno Fernandes, dan kiri kemungkinan itu Rashford turun, sama di kanan Anthony. Line up ini sebenarnya kalian juga bisa tebak. Kenapa? Karena MU nggak punya banyak pilihan. Di samping pemain cadangannya nggak bagus, nggak perform. Dan juga beberapa pemain yang cedera seperti Lisandro Martinez, ya. Weghorst nggak perform, McFred nggak perform, ya. Jadi Martial sangat masuk akal lah, oke? Kita ke Man City, line up-nya Man City. Man City seperti biasa semenjak mereka main dengan 3-2-4-1, nggak pernah kalah. Kemarin oke seri, tapi ibarat semua tim dibantai lah, kasarnya begitu. 3 back, mereka masih kehilangan Nathan Ake, tapi terakhir Akanji main di situ dan mainnya cukup bagus. Walker dan juga Ruben Dias, ya. 2 di tengah, John Stones dan juga Rodri, oke. Di depan seperti biasa Haaland, nggak akan dirubah. Di belakang Haaland ada Gundogan dan Kevin De Bruyne. Di kiri, $100 million man, Jack Grealish, dan juga Bernardo Silva. Ya. Sekarang gue selalu bilang bahwa tidak ada satu sistem yang waterproof. Dalam arti pasti ada celahnya. Dan bagaimana peluang untuk kedua tim ini. Kita lihat, kita bahas peluangnya dari Man City dulu. Cara bermainnya Man City seperti apa dan apa yang harus diwaspadai. Oke? MU yang kemungkinan besar mereka mungkin coba ngepres tapi hanya 3 pemain. Nah, artinya akan gampang lolos. Pada saat mereka bertahan seperti ini, City akan memanfaatkan siapa yang punya peran besar, yaitu John Stones dan Rodri, ya. Di kiri, Grealish seperti biasa, Bernardo Silva, Haaland, Gundogan dan Kevin De Bruyne. Kalau kita tahu,
bahwa 3 back ini wide. Ya, 3 back ini wide untuk membangun serangan. Cuman mereka yang pegang bola biasanya itu punya banyak pilihan. Kalau seandainya kita berandai-andai dulu ini di cover, Stones sama Rodri dijaga ketat, seandainya, oke, dijaga ketat, Gundogan sama Kevin De Bruyne itu bisa turun, ya. Mereka memanfaatkan apa? Yang gue selalu, kekuatan City itu apa? Between the line. Between the line. Ya. Ini selalu ada pemain City, di mana pemain MU bermain dengan 2 lini, 1 dengan 2, selalu between the line itu ada pemain City yang bisa memegang bola. Ini yang bahaya. Cuman masalahnya apa? Kalau mereka bermain between the line, mereka dapat bola, mereka menguasai ball possession, apakah ada peluang untuk MU melakukan serangan? Oh, sangat ada. Yang jadi masalah kan sekarang, bagaimana MU mengeksekusikan counter attack pada saat mereka mendapatkan itu. Oke? Counter attack pasti didapat, I guarantee you. Pasti dapat counter attack. Lini tengahnya, lini mana yang harus dimanfaatkan oleh MU pada saat mereka melakukan serangan? Ini bola ada di City, ya. Passing di sini rapat, passing ke kanan, Grealish selalu berusaha untuk masuk. Kalau enggak, passing ke belakang. Di sini mereka selalu berusaha untuk membangun serangan, ya, oke? Asumsi passingnya ke Haaland, Haaland dijaga ketat, hilang bola, mereka dapat bola. Lini mana yang paling kuat? Hampir kemungkinan besar ini akan cutback ke dalam, ya. Jadi ini akan lebih masuk. Di sini ruang, di sini ruang. Untuk siapa? Anthony. Untuk siapa? Rashford. Karena kedua pemain ini memiliki speed yang luar biasa. Ya. Sekarang tergantung. Kalau seandainya bola ada di kanan, Akanji pasti cover. Kenapa? Kevin De Bruyne, Gundogan kemungkinan telat. Yang turun adalah Rodri dan Stones. Biasanya kalau Akanji keluar, oke, Stones masuk ke dalam untuk memperkuat. Kan kembali lagi ke positioning. Jadi, satu, sayap ini harus dimanfaatkan sama pemain MU. Karena mereka punya speed, karena mereka punya skill. Ya. Pada saat ini terjadi, shootingnya dari mana? Selain ruang ini dari mana? Ruang itu ada di tengah. Jadi, membangun counter attack itu dari sayap, finishingnya lewat Bruno Fernandes atau Martial dari tengah. Karena pada saat Rodri dan Stones telah balik, ini wide. Ada space. Ya. Ada space bisa dimanfaatkan, ada space dimanfaatkan. Nah, ini tugas Martial sama si Bruno. Apakah MU ada peluang untuk membangun serangan? Mungkin ada, tapi nggak akan banyak. Kenapa nggak akan banyak? Karena pada saat, gua hapus dulu ini. Ini peluang counter attack pada saat serangan dari City nggak berhasil, ya. Nah, yang jadi masalah adalah kita juga sering lihat, seandainya berandai-andai lagi ini turun, pemain City, Rodri passing jalan salah passing, oke? Dipotong sama Varane, contoh. Cari Casemiro. The problem dengan bangun serangan counter attack, mereka MU itu nggak akan dapat banyak waktu. Yang terjadi hilang bola, press, masuk ke depan, press. Jadi there is almost no space and no time. Kembali lagi ke eksekusi pemain MU. Bisa nggak mereka dengan waktu yang sedikit melewatin high pressnya MU untuk
mencapai memanfaatkan ruang di sayap Anthony Rashford dengan meng-create peluang. Karena ini kan bangun counter, dapat ruang, create chances, finishing itu udah tergantung skill individu. Oke? Ini serangan dari MU. Jadi kalau lu tanya apakah MU bisa membangun serangan dari belakang? Mungkin di babak kedua. Pada saat high press-nya sudah agak kendor, ada sedikit peluang untuk MU membangun serangan. Tapi gue jujur nggak begitu yakin. Karena the stake is very high. Ya. Jadi yang dipertaruhkan itu sangat penting sekali untuk kedua tim di mana mereka ingin meraih. Ya, ingin meraih trofi. Kembali lagi ke efektivitas dan lain-lainnya. Kalau kita bicara soal serangan City, ya serangan City yang jadi big masalah besar dengan serangan City adalah mereka bisa shooting, create peluang dari mana-mana. Haaland ini nggak harus dapat bola, oke? Pada saat Haaland di sini, ini kan 4 back ya, kira-kira beginilah. Ini turun. Pada saat Haaland turun ke bawah, memanfaatkan ruang between the line lagi, terus Varane atau Lindelof ikut, ini ada celah yang sering kali dimanfaatkan oleh Kevin De Bruyne. Jadi tugas Haaland yang harus diwaspadai, dan ini keputusan yang sangat penting yang harus diambil oleh Varane dan juga Lindelof, kalau seandainya Lindelof main, adalah kapan mengcover zona, oke, dengan tidak ikut, atau kapan bermain man to man. Karena kalau ambil sedikit salah keputusan, ruang ini bisa dimanfaatkan oleh Kevin De Bruyne, oleh Bernardo Silva, bahkan oleh Grealish. Yang passing siapa? Semua pemain City punya akurasi passing yang tinggi. Bisa Gundogan, bisa Rodri, bahkan John Stones. Jadi variasi serangan City ini luar biasa besarnya. Ya. Kembali lagi ke keputusan yang diambil oleh dua center back. Yaitu kapan cover zona, kapan enggak. Kalau seandainya Haaland turun, dia dapat bola, nggak diikutin, bisa-bisa aja. Minimal masih ada dua. Ini turun ke bawah untuk cover Grealish. Back kiri turun untuk mengcover Bernardo Silva. Resikonya adalah shooting dari second line. Itu risikonya. Cuman, kalau risiko ini tidak mau diambil, menghindari shooting, dia mengikuti Haaland, ruang ini, kosong ini bisa dimanfaatkan oleh Kevin De Bruyne atau Bernardo Silva. Kalau di sini oleh Grealish. Nah, ini yang lebih bahaya karena kita tahu bahwa City sangat hebat dengan bermain di ruang kecil. Kenapa mereka hebat bermain di ruang kecil? Karena akurasi passingnya sangat amat tinggi. Jadi kalau dibilang apakah MU punya peluang? Ya, definitely punya peluang. But MU harus bermain lebih smart. MU harus bermain lebih smart dalam arti bisa memanfaatkan sedikit peluang. MU itu salah satu tim di IPL yang sering menang lawan City dibanding Arsenal, contoh. Oke. Kenapa? Bahkan di zaman Ole. Kenapa? Karena mereka mampu bermain efektif memanfaatkan sedikit peluang. Kembali lagi ke peran siapa? Ke peran Rashford, Anthony, Martial, dan Bruno. Martial ini kadang egois. Apalagi kalau lu pasang Sancho. Sancho untuk gue is no-no. Karena semua bola yang ke Sancho itu mandek, mati. Tapi kepintaran, kecerdasan dari seorang Bruno Fernandes bekerja sama dengan Rashford dan Anthony itu bisa meng-create peluang. Tergantung efektivitas seperti apa. Jadi gue sama sekali tidak meremehkan MU. Walaupun City pasti pegang ball possession, bukan berarti mereka bisa memenangkan pertandingan. Kembali lagi bagaimana sesolid apa defense MU. Dan yang tidak kalah pentingnya De Gea.
Kalian tahu sendiri, De Gea untuk gue one of the best keeper in the world. Oke? Tapi seringkali dia bikin blunder. Individual blunder. Itu bukan salah pelatih, bukan salah pemain. Itu kembali lagi ke form of the day. Cuman kalau De Gea main bagus, kalian juga tahu dia sering jadi man of the match. Kenapa? Dia menyelamatkan MU. Ya. Jadi kembali lagi ke form of the day dari De Gea ini penting sekali. Pada saat De Gea di 30 menit pertama melakukan 2-3 penyelamatan, ini percaya diri pemain belakang itu lebih meningkat. Oke? Dan ini kembali lagi ke psikologis tim. Tapi kalau di 10 menit pertama De Gea bikin blunder, moral pemain ini drop. Dan itu sering dialamin oleh Man United sekarang. Jadi match ini nggak bisa dibilang oh MU bakal menang atau karena banyak counter, skill, speed, atau City banyak menang karena mereka pegang bola dan lain-lain. No, it doesn't work like that. It's about bagaimana kedua tim ini memanfaatkan sedikit peluang. Ball possession jelas ada di City. Kemungkinan besar they will create peluang lebih banyak tergantung performa dari defense dan keeper. Dan dari sisi MU, seefektif apa mereka memanfaatkan counter. Karena dengan menaruh banyak pemain di depan bola seperti gaya City, space untuk counter itu banyak sekali. Gue sarankan, let's enjoy the game. Menikmati aja. Apapun hasilnya, ya karena gue penonton netral. Kalau MU pasti pengen menang. Tetapi untuk gue pribadi, gue pengen enjoy this game. Dan mungkin gue memberikan live comment kalau gue nggak capek. Gue lagi di Jepang by the way. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching. Kita ketemu lagi di next episode ngulik taktik, yaitu Final Champions League akan jadi seru. Thanks for watching.